Rizal Rizal. Saya Marsha Miandari. Saya Kemas Adin. Selamat siang, perkenalkan saya Heni dari kelompok 3. Kali ini kelompok 3 akan membahas tentang Will I kill job atau apakah I akan membunuh pekerjaan. I di sini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan menyebabkan perubahan paradigma seperti yang dilakukan World Wide Web sebelumnya. Berbagai industri menggunakan AI untuk melakukan berbagai tugas termasuk layanan pelanggan, dukungan teknis, iklan, dan diagnosis medis. AI dapat melakukan layanan ini secara efisien, efektif, dan sepanjang waktu. Ia tidak hanya dapat melakukan tugas-tugas rutin yang mengikuti prosedur standar, tetapi juga tugas-tugas yang membutuhkan penilaian. Berbagai aplikasi bertenaga AI bahkan dapat dilatih untuk merespon situasi dengan fleksibilitas. Dilengkapi dengan teknologi lain seperti data besar dan komputasi awan, AI diharapkan menjadi hal besar berikutnya yang membantu perusahaan menciptakan nilai dan mengurangi biaya. Survei Edelman menemukan bahwa 91% eksekutif teknologi dan 84% masyarakat umum percaya bahwa AI akan menjadi pusat revolusi teknologi berikutnya. Sementara AI bermanfaat bagi bisnis, beberapa khawatir bahwa teknologi tersebut mengancam stabilitas pekerjaan. Dalam survei terhadap 2092 orang oleh Swiss Broadcasting Corporate, 2/3 percaya bahwa munculan AI akan berdampak pada pekerjaan di masa depan. Di antara responden, hanya 9% petani dan 1/4 eksekutif senior yang yakin bahwa pekerjaan mereka tidak akan terpengaruh oleh AI. Dalam simulasi paling konservatif mereka, meramal bahwa sepertiga aktivitas kerja akan digantikan oleh teknologi pada tahun 2030 yang memaksa 3-14% tenaga kerja global atau 75 juta hingga 375 juta karyawan untuk berganti pekerjaan. Jejak pendapat Deloitte Analytics baru-baru ini menemukan bahwa 75% eksekutif yang disurvei percaya bahwa AI akan mengubah organisasi mereka dalam 3 tahun ke depan. Dalam studi lain yang dilakukan di 32 negara, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD memperkirakan bahwa hanya sekitar 14% pekerja yang beresiko tinggi, yaitu memiliki kemungkinan lebih dari 70% untuk diotomatisasi, yang mengatakan jumlah kehilangan pekerjaan diperkirakan oleh OECD sekitar 66 juta yang akan merubah pekerjaannya. Namun mungkin terlalu dini untuk pesimis dengan pasar kerja di era all teknologi membosankan tidak berarti kehilangan pekerjaan. Penemuan ATM tidak membuat teller bank menjadi mubazir dalam semalam. Kami masih mengantri di bank hari ini untuk menyelesaikan transaksi tertentu. Alih-alih mengakhiri peran teller bank, ATM telah membebaskan mereka dari tugas yang monoton dan berulang untuk fokus pada tantangan dinamis yang bermanfaat. Oleh karena itu, orang dapat berargumen bahwa menghilangkan tugas bukanlah pekerjaan. Keynes dan Company memperkirakan bahwa 60% pekerjaan saat ini melibatkan aktivitas yang dapat diotomatisasi secara teknis yang mencakup lebih dari 30% aktivitas pekerjaan. Selain itu, bahwa aplikasi dirancang untuk memudahkan individu dalam melakukan pekerjaan daripada menggantikan sepenuhnya. Misalnya, inisiatif terkait layanan pelanggan dirancang untuk menyediakan layanan ini pertama dan dengan menjawab pertanyaan sederhana dari pelanggan dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan oleh perwakilan pelanggan manusia, namun kasus sulit masih diperlukan. Investasi manusia merupakan beberapa aplikasi cukup pintar untuk menulis umpan, berita atau program komputer bertujuan
untuk membebaskan petugas hubungan masyarakat dan perorangan dari tugas sederhana, namun membosankan untuk mengerjakan tugas yang lebih canggih dan bernilai tinggi. Kolaborasi mesin manusia diharapkan dapat menghasilkan hasil yang optimal. Studi dari data historis Kintnes dan Company juga menemukan bahwa sementara gelombang baru teknologi memang telah membunuh beberapa pekerjaan di satu sisi, mereka juga menciptakan pekerjaan baru di sisi yang lain. Kemajuan teknologi telah mengakibatkan kehilangan pekerjaan sementara, tetapi dalam jangka panjang mereka telah menciptakan celah baru untuk diisi oleh individu yang telah membekali dirinya dengan keterampilan yang tepat untuk berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam survei Edelman, 68% eksekutif teknologi dan 60% populasi umum setuju bahwa dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan pada awalnya, tetapi pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Kinsey dan Company berpendapat bahwa akan menghasilkan 50 juta pekerja pada tahun 2030, menciptakan lowongan yang belum dapat kami perkirakan. CDC dan McKinsey dan Company mencatat bahwa jumlah pekerjaan yang terpengaruh oleh AI akan sangat bervariasi menurut negara dan industri. Mereka pun yang bekerja di bidang peternakan atau pabrik yang berisiko tinggi, tetapi posisi di sektor jasa pun juga dapat digantikan oleh pihak AI. Pekerjaan ini membutuhkan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Semakin tinggi pendidikan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, maka semakin aman terhadap ancaman pengganti AI. McKinsey dan Company memperkirakan bahwa jika otomatisasi diadopsi dengan cepat hingga 375 juta pekerja di seluruh dunia, maka sekitar 14% dari tenaga kerja global memungkinkan harus berganti pekerjaan dengan mengadopsi keterampilan baru. Studi OECD dan McKinsey dan Company ini menemukan bahwa pelatihan yang tepat akan membantu pekerjaan beralih ke jalur karir lain. Namun tidak semua pekerjaan yang cukup beruntung untuk mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak mendapatkan upah yang sama setelah bergantinya pekerjaan. Studi OECD ini juga menemukan hubungan bentuk U antara otomatisasi dan usia, dengan kelompok usia 30 tahun dan hingga 35 tahun. Secara mengejutkan menjadi yang paling mungkin kehilangan pekerjaan karena AI daripada mereka yang berada di generasi yang lebih tua. Untungnya kaum muda pun biasanya lebih baik dalam mengikuti kemajuan teknologi daripada rekan senior mereka. Setelah 6 dekade pun otomatisasi berbasis TI yang sejak awal diprediksi oleh para ahli akan menyebabkan pengangguran besar-besaran. Pertanyaan yang paling menarik adalah mengapa lapangan kerja? Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi